Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam di Spanyol. Berbicara mengenai Islam di Eropa, pasti tidak akan lupa dengan adanya Islam di Andalusia, atau yang bisa kita kenal sebagai negara Spanyol. Masuknya Spanyol ke Islam dimulai pada abad ke-8 Masehi ketika pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menaklukkan semenanjung Iberia. Pada abad ke-7, pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Moore bernama Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar dari Afrika Utara dan memasuki semenanjung Iberia yang sekarang merupakan wilayah Spanyol. Pasukan Moore yang terdiri dari orang-orang Muslim Berber dan Arab berhasil mengalahkan pasukan Visigoth Roderick yang berkuasa di Spanyol pada pertempuran Guadalete. Setelah itu, mereka secara bertahap menaklukkan wilayah Spanyol dan mendirikan kekhalifahan Umayyah yang dikenal sebagai Al-Andalus. Pada masa kekhalifahan Umayyah di Spanyol, agama Islam mulai menyebar dan masuk ke dalam budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat Spanyol. Pusat-pusat kebudayaan dan ilmiah seperti Cordoba, Sevilla, Granada menjadi tempat berkembangnya ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur Islam. Dalam ilmu pengetahuan, banyak sekali ilmuwan Muslim yang membuat kemajuan besar dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, farmasi, dan ilmu pengetahuan alam. Dalam seni arsitektur sendiri, kekhalifahan Umayyah di Spanyol melihat berkembangnya seni dan arsitektur Islam yang indah. Contohnya saja adalah Masjid Cordoba dengan strukturnya yang megah dan menggabungkan unsur-unsur arsitektur Islam, Kristen, dan Romawi. Salah satu ciri khas dari kekuasaan Moor di Spanyol ialah mereka memperlihatkan kerukunan antara pemeluk agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Mereka selalu berhidup berdampingan dan saling berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan, perdagangan, dan seni. Al-Andalus menjadi pusat perdagangan yang penting di Mediterania. Kehadiran orang-orang Moor di Spanyol membawa kemajuan ekonomi yang pesat dengan mengembangkan pertanian, perdagangan, dan industri seperti tekstil, kerajinan, dan keramik. Maka dari itu, kita juga telah membaca banyak tentang kejayaan Islam di Spanyol dengan berbagai pencapaian yang sangat menakjubkan. Kendati demikian, semua rezim pasti akan berakhir. Sepertinya sudah menjadi ketentuan Allah bahwa sebuah kekuasaan tidak akan selamanya berkuasa. Ia akan berganti digilir ke generasi berikutnya. Ternyata pencapaian sosial dan budaya yang dilakukan oleh umat Islam di Andalusia berakhir secara tragis dan hampir tidak menyisakan apa-apa. Sejumlah sejarah menggambarkan Reconquista atau yang biasa dikenal upaya penaklukan kembali Andalusia oleh pihak Kristen. Sedemikian dramatis sehingga menimbulkan pesan bahwa setiap kali sebuah provinsi atau daerah yang dikuasai, maka secara otomatis keberadaan Islam, orang Islam, dan kebudayaan Islam berakhir secara drastis. Dalam kenyataannya, penaklukan kembali dan proses mengembalikan Andalusia menjadi wilayah Kristen sebenarnya memerlukan waktu yang panjang dan proses yang sangat kompleks. Namun pada saat itu, kemunduran Islam di Andalusia bersamaan dengan melemahnya dinasti Umayyah karena perselisihan internal antar berbagai faksi di dalamnya. Namun upaya ini terhambat untuk waktu yang cukup lama ketika kekuasaan Andalusia beralih ke tangan bangsa Berber dari Afrika Utara yang mendirikan dinasti Al-Murabitun dan Al-Muwahhidun. Kekuasaan Islam di Andalusia Spanyol ternyata tidak bertahan terlalu lama. Sebagaimana lazimnya kekuasaan di semua tempat, pastilah memiliki akhir cerita dan meninggalkan sebuah kenangan. Di antara penyebab kemunduran Islam di Spanyol adalah konflik yang terjadi antara Islam dan Kristen. Tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, ketidakjelasan peralihan kekuasaan, dan tidak adanya bantuan dari penguasa Islam lainnya. Harus diakui bahwa sejarah mencatat berakhirnya cerita Islam di Spanyol sangat tragis dan hampir seperti tidak menyisakan apa-apa.
Maka dari itu, kita sebagai manusia biasa yang hanya tahu meminta kepada Tuhan yang Maha Pemberi segala, menunjukkan betapa lemahnya kita, betapa tidak sempurnanya kita. Hendaknya kita selalu meminta lindungannya, sebagaimana halnya yang dapat kita peroleh dari kekuasaan Islam di Spanyol, yang membuat kita sadar, sebesar apapun, semaju apapun, sekuat apapun kekuasaan manusia, tidak akan ada apa-apanya jika dibanding kekuasaan Tuhan. Mungkin hanya sedikit gambaran umum yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Semoga menjadi ilmu dan pelajaran yang bermanfaat bagi pembicara dan pendengar. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.